Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pemikiran tokoh yaitu Muhammad Hatta dengan judul Pemikiran Muhammad Hatta dari Demokrasi hingga Pendidikan pada mata kuliah Kajian Pemikiran dan Kebangsaan oleh dosen Bapak Adita Taufik Widianto MPD, oleh saya Khairul Munaratulia dengan NIM 62220921 dan saya Ilyin Elsiano dengan NIM 6220909. Berikut adalah presentasi kami. Pemikiran Muhammad Hatta dari Demokrasi hingga Pendidikan, Kajian Pemikiran dan Kebangsaan. Hatta lahir di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus tahun 1902. Di kota kecil yang indah ini, Bung Hatta yang dikenal dengan panggilan akrab Muhammad Hatta dibesarkan sesuai dengan tradisi keluarga ibunya. Ketika Hatta berusia 8 bulan, ayahnya Haji Muhammad Jamil meninggal dunia. Hatta adalah anak laki-laki satu-satunya dan perkawinan ayahnya itu dan memiliki 6 saudara perempuan. Hatta dikenal sebagai anak tekun dan rajin belajar sejak kecil. Nilai-nilai keagamaan dan kesukuan yang dipegang oleh keluarga ayah dan ibu serta masyarakat Minangkabau secara keseluruhan sangat memengaruhi latar belakang pendidikan Hatta. Dari garis keturunan ayah Hatta dan tradisi Islam yang kuat yang memprioritaskan kehidupan akhirat daripada kehidupan duniawi. Selain itu, Hatta mewarisi keahlian ekonomi atau perdagangan dari ibunya, seorang pengusaha yang kemudian dia pelajari hingga perguruan tinggi. Dari garis keturunan ayah Hatta ada tradisi Islam yang kuat memprioritaskan kehidupan akhirat daripada kehidupan duniawi. Selain itu, Hatta mewarisi keahlian ekonomi atau perdagangan dari ibunya, seorang pengusaha yang kemudian dia pelajari hingga perguruan tinggi. Setelah lulus dari Mulo, ia pergi ke Handel Middelburg School atau HMS yang merupakan sekolah dagang di Jakarta. Di kota ini, Hatta banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Abdul Muiz dan Haji Agus Salim. Pada periode 1921 hingga 1932, Hatta kuliah di Belanda. Selama masa kolonial Belanda, skema pemikiran Hatta mengalami perkembangan yang signifikan sebagai akibat dari pergaulan dan pengalamannya yang luas di organisasi dan kegiatan politik yang langsung berhubungan dengan pemerintah pusat Belanda. Hatta bergabung dengan Perhimpunan Indonesia atau Indische Vereniging yang merupakan perwakilan dari berbagai organisasi pemuda di wilayah itu. Dikenal sebagai propagandis terkemuka Perhimpunan Indonesia dari tahun 1922 hingga 1923. Ia menjadi terkenal karena tulisannya yang kritis dan tajam. Nama Hatta semakin dikenal publik internasional di gelanggang politik internasional. Hatta bekerja sama dengan Jawaharlal Nehru dari India untuk pertama kalinya sebagai presidium. Mereka menentang kediktatorian Partai Komunis Uni Soviet yang menggunakan kekerasan untuk mendapatkan kekuasaan, menentang praktik komunisme dan Marxisme-Leninisme di Uni Soviet. Demokrasi menurut Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi politik Indonesia unik dari demokrasi-demokrasi lain di seluruh dunia. Masalah terletak pada fakta bahwa Barat membatasi kedaulatan rakyat pada aspek politik. Namun, Hatta menyatakan bahwa rakyat tidak akan benar-benar berdaulat kecuali mereka juga memiliki kekuasaan ekonomi. Di sini pemahaman Barat tentang kedaulatan rakyat terbatas. Muhammad Hatta menolak demokrasi yang mengutamakan individualisme karena seiring perkembangan masyarakat, kaum bermodal adalah pihak yang paling cepat memanfaatkan demokrasi ini. Kapitalis atau kaum pemodal dapat berkembang jika tidak ada kekuatan pengimbang. Pemikiran Muhammad Hatta dan pengaplikasiannya. Dari hak asasi manusia. Pembelaannya di Pengadilan Belanda Indonesia Fritz pada tahun 1928 menggemparkan Belanda terhadap perlawanannya terhadap penindasan dan penghinaan rakyat jajahan, ketiadaan emansipasi, kekerasan, dan penggolongan anak negeri sebagai iniader di bawah Eropa dan Freedom Ausdrucken.
Hatta mampu menyelesaikan perbedaan ideologi yang muncul sebagai hasil dari penerapan Piagam Jakarta yang mengatur prinsip ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. 7 kata tersebut dihapus dengan tegas oleh Hatta. Di sini Hatta tampak sebagai penganut demokrasi asli dengan mengatakan bahwa semua warga negara berhak atas persamaan hukum, termasuk kebebasan beragama. Tahun 1949, Hatta menjadi anggota delegasi Indonesia di Konferensi Meja Bundar KMB di Den Haag. Hasil dari KMB itu adalah pembentukan Negara Federal Republik Indonesia Serikat dengan konstitusi baru yang disebut RIS. UU RIS adalah undang-undang pertama di Indonesia yang menerima sepenuhnya Deklarasi Universal HAM yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 1949. Ini menunjukkan pemikiran maju Hatta dalam perjuangan HAM. Pada isu sosialisme, pemahaman sosialisme Bung Hatta berasal dari kolektivisme Indonesia yang tercermin dalam masyarakat desa dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Akibatnya, Bung Hatta berpendapat bahwa rakyat Indonesia tidak memerlukan pemimpin yang kuat yang memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dia percaya bahwa prinsip kekeluargaan harus ditunjukkan melalui niat yang dalam percakapan tidak mencapai permusuhan tetapi kebenaran. Pemikirannya tentang sosialisme ala Indonesia yang diusulkan pada tahun 1961 juga dikembangkan oleh Bung Hatta. Dia mengatakan bahwa semua paham sosialisme pada dasarnya sama. Mereka menginginkan suatu cara hidup di mana tidak ada lagi penindasan dan penghisapan, atau exploitation de ihome per ihome, di mana tiap orang dijamin kemakmuran dan kepastian hidup serta pertumbuhan kepribadian. Koperasi ekonomi. Hatta menerapkan pengalamannya belajar di Belanda ke kondisi Indonesia, terutama dalam hal ekonomi. Hatta menggunakan koperasi yang sesuai dengan adat istiadat Indonesia. Koperasi penganut asas kekeluargaan, tolong-menolong, dan prinsip self-help. Hatta mendirikan 3 jenis koperasi pada awal, yaitu koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi produksi. Kongres Koperasi diadakan di Bandung pada 17 Juli 1953. Kongres tersebut memutuskan untuk mengubah Sentral Organisasi Koperasi Republik Indonesia atau SOKRI menjadi Dewan Koperasi Indonesia atau DKI, yang sekarang bertanggung jawab untuk membentuk lembaga pendidikan koperasi dan membangun sekolah menengah koperasi di seluruh Indonesia. Keputusan dibuat oleh para anggota Kongres yang setuju bahwa Muhammad Hatta harus dihormati sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Berdasarkan fakta dan penilaian yang objektif, keputusan memberikan penghargaan kepada Hatta sebagai Bapak Koperasi ini. Beberapa alasan mendasar yang mendukung Hatta untuk diakui sebagai Bapak Koperasi Indonesia ditetapkan pada Kongres Koperasi ketiga di Bandung pada 17 Juli 1953. Sosok Muhammad Hatta, ia dikenal karena pemikirannya yang mencakup banyak hal seperti pendidikan, ekonomi, demokrasi, kebangsaan, dan hak asasi manusia. Ide-idenya tentang ekonomi kerakyatan, demokrasi, pendidikan, dan keadilan sosial menunjukkan tujuannya untuk membangun masyarakat yang merdeka dan berkeadilan. Hatta juga terkenal karena memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan membuat dasar negara Pancasila. Terlepas dari pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden, Hatta tetap dihormati karena perjuangannya untuk kemerdekaan dan ide-idenya yang cerdas. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk membuat esai ini. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf bila ada banyak salah pengucapan. Dengan ini kami tutup video presentasi pemikiran Muhammad Hatta dari demokrasi hingga pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.